Dinyatakan sembuh dari COVID, PCR negatif, tapi tetap menunjukkan gejala COVID berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Rekan-rekan, saya dengan Dr. Surya Witantragiri, saya seorang dokter spesialis akupuntur medik dan seorang praktisi kedokteran integratif. Akhir-akhir ini semakin banyak pasien yang datang ke klinik dengan keluhan pasca COVID yang berkepanjangan. Ada yang merasa kelelahan yang sangat ekstrim, kelelahan yang mereka rasakan bahkan ketika mereka melakukan aktivitas yang sangat ringan. Dan untuk memulihkan kondisinya, mereka memerlukan waktu berhari-hari. Ada juga yang datang dengan keluhan sesak nafas. Masih nafasnya belum terasa plong, masih sesak, kemudian mengalami diare berkepanjangan, sulit berkonsentrasi, gampang lupa, dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti dulu lagi. Ada yang merasa GERD-nya kambuh, ada yang tinnitusnya semakin kuat, semakin keras, yang tadinya satu telinga sekarang dua telinga mengalami tinnitus, dan berbagai keluhan lainnya yang terkait dengan kejadian pasca COVID. Rekan-rekan, pertanyaan yang sering muncul kepada saya adalah, "Dok, apakah kondisi ini bisa disembuhkan? Apa yang harus kami lakukan untuk menyembuhkan kondisi ini? Apakah saya masih bisa menularkan penyakit ini kepada orang lain? Sudah bolehkah saya kontak erat dengan keluarga saya?" Kebingungan-kebingungan ini sangat banyak terjadi. Rekan-rekan semua, pada saat video ini dibuat, tren kasus corona di Indonesia telah melandai. Tanggal 22 September, tercatat kasusnya, penambahan kasus baru itu sekitar 2.700 kasus. Dan ini kondisi yang sangat berbeda, sangat membaik dibandingkan dengan Juli 2021 kemarin yang kasus barunya mencapai 52.000 sehari. Nah, tapi kita tidak boleh berhenti untuk waspada. Dan kita tidak boleh berhenti untuk melakukan prokes dengan baik. Karena pandemi ini belum berakhir. Saat ini kita dihadapkan dengan kejadian atau kondisi yang disebut dengan istilah long COVID atau sindroma pasca COVID, di mana orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID, tetapi masih menunjukkan gejala-gejala sakit yang menetap bertahan selama 4 minggu, bahkan mencapai 24 minggu atau lebih pada beberapa kasus. Dengan jumlah penderita yang ternyata cukup banyak, long COVID dengan berbagai jenis dan derajat keparahan keluhan menjadi perhatian dunia kesehatan saat ini di seluruh penjuru dunia. Data dari WHO menyebutkan bahwa 1/4 dari seluruh penyintas COVID mengalami long COVID. Data dari Center for Disease and Control Prevention atau CDC menyebutkan 1 dari 3 penyintas COVID adalah penderita long COVID. Baru-baru ini di Inggris juga dilakukan sebuah penelitian dengan skala yang cukup besar, bahkan diklaim sebagai terbesar di dunia pada penderita long COVID anak-anak. Jumlah respondennya mencapai 3.065 orang yang menderita COVID dari September 2020 hingga Maret 2021. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa 14% dari populasi penyintas COVID anak-anak tersebut mengalami long COVID. Dan yang paling sering dirasakan adalah kelelahan dan sakit kepala yang tidak seperti biasanya. Lalu apa saja yang menjadi faktor risiko dari long COVID ini? Di awal disebutkan bahwa status atau derajat keparahan penderita COVID pada fase akutnya berperan dalam menentukan risiko apakah dia akan mengembangkan atau menderita long COVID ataukah tidak. Ternyata sekarang ditemukan bahwa penderita yang hanya isoman di rumah atau gejala ringan, ataukah penderita yang sampai dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang atau berat, atau bahkan orang yang dirawat di ICU, ataukah yang menggunakan ventilator, ternyata semuanya memiliki chance untuk menderita long COVID. Berikutnya adalah usia. Usia lanjut dikatakan memiliki peluang lebih besar untuk menderita long COVID. Komorbiditas. Jadi teman-teman yang mengalami atau memiliki komorbid dikatakan chance-nya juga lebih besar. Jenis kelamin perempuan. Kemudian pasien yang memiliki riwayat gangguan psikologi sebelumnya, menderita kecemasan ataukah depresi, ini juga disebutkan mengalami ataukah chance-nya menderita long COVID ini lebih besar.
Nah, yang terakhir ini menarik. Jadi status vaksinasi di sebuah penelitian yang melibatkan 1 juta responden yang kemarin dipublikasi di jurnal Infectious Disease oleh Lancet ya, disebutkan bahwa orang yang sudah memiliki status vaksinasi lengkap memiliki chance yang jauh lebih rendah, turun 50% dari orang yang belum memiliki riwayat vaksinasi. Oleh karena itu, rekan-rekan, mari bersama-sama kita bantu pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi ini, karena ini sudah terbukti dapat menekan angka kejadian long COVID dengan sangat baik. Sahabat semua, pertanyaan yang juga sering ditanyakan kepada saya adalah, Dok, mengapa keluhan long COVID ini bisa bervariasi? Jawabannya terletak pada reseptor spesifik yang merupakan tempat masuk dari virus ini ke tubuh kita. Virus memiliki tempat atau port di entry spesifik untuk dia bisa masuk, yang kita sebut dengan reseptor. Ini bekerja seperti sebuah gembok dan kunci spesifik. Gembok A hanya bekerja untuk kunci A. Nah, untuk COVID, reseptor ini bernama ACE2 reseptor atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, rekan-rekan, saya cuplik sebuah jurnal ya dari Frontier Medicines yang menunjukkan lokasi sebaran daripada ACE2 reseptor ini dalam tubuh kita. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana ACE2 reseptor ini tersebar di berbagai organ dalam tubuh kita. Mulai otak, mata, ya, paru-paru, kemudian jantung, pembuluh darah, kemudian saluran cerna, lambung, usus, saluran kemih, ginjal, sistem reproduksi, kulit. Jadi sangat bermacam-macam. Inilah yang mengakibatkan kenapa keluhan dari penderita long COVID ini menjadi sangat bervariasi. Biasanya akan ada pertanyaan lanjutan. Lalu, Dok, mengapa ada orang yang sembuh tanpa gejala dan ada orang yang menjadi long COVID? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, rekan-rekan harus memahami reaksi imunitas yang terjadi ketika virus ini masuk. Jadi yang berperan ada 2 ini, faktor virusnya dan faktor hostnya atau manusianya. Faktor virusnya, kita harus lihat viral load-nya dan jenis virus yang masuk atau variannya. Viral load ini adalah seberapa banyak virus yang masuk pada saat dia terinfeksi. Kemudian variannya apakah dia Delta, ataukah varian Lambda, ataukah Mu, dan lain-lain. Nah, faktor hostnya, tubuh manusianya, bagaimana imunitasnya dia berperan ketika virus ini masuk. Bagaimana proses reaksi yang terjadi. Ini faktor manusianya. Nah, rekan-rekan, ketika berikatan dengan ACE2 reseptor, virus ini akan menimbulkan suatu reaksi imunitas dalam sel kita. Interleukin 6, kemudian TNF-alpha, dan berbagai sitokin inflamasi akan dikeluarkan. Nah, untuk menghindari jargon-jargon ilmiah yang terlalu jelimet, kita gunakan, saya sering jelaskan dengan istilah tentara yang sedang perang di medan perang. Apakah tentara kita ini cukup terlatih sehingga dia bisa menembak musuh dengan tepat, cepat, dan akurat tanpa terlalu banyak menggunakan amunisi yang tidak perlu? Ataukah tentara kita menembak dengan amunisi yang berlebihan? Ataukah tentara kita melakukan serangan yang salah, yang justru melukai dirinya sendiri? Nah, berbagai jenis reaksi ini, itulah yang berperan menjadi membuat orang ini bisa sembuh ataukah tidak. Sembuh juga dibedakan lagi. Sembuh tanpa gejala, sembuh dengan kerusakan organ jangka panjang, ataukah sembuh dengan reaksi inflamasi yang masih terus berlangsung. Kerusakan organ jangka panjang biasanya terjadi pada penderita COVID yang mengalami gejala sedang menuju berat, ataukah pada saat dia menderita COVID sempat mengalami badai sitokin, atau saturasi oksigennya sempat turun mencapai satu titik yang cukup rendah. Nah, kalau kita ibaratkan dengan pertempuran di medan perang tadi, ini ibaratnya pasca perang, kerusakan medan perangnya, ya, tempat bekas peperangan terjadinya terlalu luas, terlalu besar, sehingga butuh upaya dan waktu yang cukup besar juga untuk memulihkan lokasi tempat peperangan itu terjadi sebelumnya. Nah, sekarang tergantung kerusakannya terjadi di organ mana. Misalnya terjadi pada organ kardiovaskuler,
atau sistem jantung dan pembuluh darah kita, maka penderita long COVID akan menunjukkan gejala-gejala seperti nyeri dada, palpitasi atau dadanya berdebar, kemudian denyutnya menjadi sangat cepat, ataukah orthostatic intolerance. Kalau kerusakannya terjadi pada sistem respirasi atau pernapasan kita, biasanya gejala yang sering muncul pada penderita long COVID adalah batuk yang berkepanjangan ataukah sesak nafas. Kalau misalnya kerusakannya terjadi pada sistem neurologisnya atau sistem persarapannya, yang sering muncul pada penderita long COVID adalah cognitive impairment ataukah gangguan kognitifnya, memorinya sering terganggu, atau dia mengalami pusing yang berkepanjangan, depresi, cemas, gangguan penciuman dan pengecapan, ataukah suatu bentuk kelelahan yang kronis. Inflamasi yang masih terus berlangsung padahal virusnya sudah tidak ada, ini bisa terjadi pada berbagai derajat keparahan penderita COVID, baik yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang maupun berat, semuanya bisa mengembangkan satu bentuk penderita long COVID yang diakibatkan karena inflamasi yang masih terus berlangsung. Kalau kita ibaratkan dengan medan perang tadi, ini seperti sebuah peperangan di mana tentaranya nggak mau pulang dari medan perang padahal musuhnya sudah kalah. Karena saking euforianya, mereka terus-menerus ada di medan pertempuran itu. Atau tentaranya menjadi terlalu alert atau terlalu waspada, terlalu paranoid dengan musuhnya. Dan ada memori yang sangat membekas pada peperangan tersebut, sehingga walaupun musuhnya sudah kalah, dia terus berjaga-jaga dengan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi di medan perang itu. Nah, kondisi ini mengakibatkan pada tubuh manusia terjadi reaksi inflamasi ataukah peradangan yang terus-menerus walaupun virusnya sudah tidak ada. Nah, berbagai gejalanya dapat kita lihat sebagai berikut ya. Yang rekan-rekan lihat bisa pada lihat di screen-nya masing-masing. Kalau terjadi limfopenia ataukah limfositnya turun, maka kita bisa melihat penderita long COVID yang memiliki gejala mialgia ataukah nyeri-nyeri pada ototnya ya, kelelahan bisa juga, ataukah nyeri pada sendinya. Ini menyerupai gejala orang yang sembuh dari serangan satu virus tertentu tapi menetap dalam jangka waktu yang lebih panjang. Gut dysbiosis ini terjadi suatu ketidakseimbangan mikrobiota usus ataukah pencernaan seseorang karena akibat terjadinya perang yang sangat besar dan sangat heboh di medan perang tadi ya. Nah, ini mengakibatkan apa? Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai gangguan pencernaan dengan berbagai level keparahan. Ada yang GERD-nya menjadi kambuh, ada yang perutnya terus merasa mual, ada yang mengembangkan gejala inflammatory bowel disease ya. Kemarin saya dapat pasien yang terus-menerus diare ya. Sehari bisa 4 sampai dengan 6 kali diare. Nah, itu nih akibat gut dysbiosis. Kemudian autoimunitas. Nah, ini kita bisa lihat ada gejala kelelahan, nyeri sendi juga bisa ya, pusing, gangguan kognitifnya, orthostatic intolerance juga bisa timbul pada kondisi autoimunitas ini. Berikut ini saya sajikan sebuah data penelitian yang kali ini dilakukan di Indonesia ya oleh rekan-rekan sejawat kita di Departemen Pulmonologi FKUI dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Persahabatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling sering muncul dari sekian banyak gejala itu adalah kelelahan. Nomor 1 itu adalah kelelahan yang paling banyak dialami. Yang nomor 2 adalah batuk. Ini juga cukup banyak ya. Yang nomor 3 ini nyeri otot. Yang nomor 4 ini sakit kepala. Dan yang nomor 5 ini adalah gangguan tidur. Insomnia ini juga ternyata bagian dari 5 gejala yang paling sering muncul. Nah, gejala-gejala yang lain rekan-rekan bisa lihat di tabel ini ya. Ada sesak nafas, nyeri sendi, ansietas atau kecemasan, jantung berdebar, gangguan konsentrasi, mual, hidung tersumbat, dan lain-lainnya. Rekan-rekan, kita bahas sedikit mengenai kelelahan atau yang kita kenal dengan chronic fatigue syndrome. Karena ini merupakan gejala yang paling sering muncul pada penderita long COVID. Nah, kelelahan seperti apa yang dimaksud? Rekan-rekan harus melihat bahwa kelelahan ini adalah suatu hasil dari aktivitas fisik atau mental yang ringan. Jadi kata kuncinya ya, aktivitas fisik atau mental yang ringan, tetapi menimbulkan kelelahan yang memburuk dalam 12-48 jam setelah aktivitas itu dilakukan. Dan ini bisa bertahan 3 hari sampai beberapa bulan bahkan. Nah,
Keluhan ini biasanya juga akan disertai dengan gangguan kognitif, ya, gangguan memori, gangguan konsentrasi, gangguan mood, dan juga gangguan tidur. Serta ada juga yang disertai dengan orthostatic intolerance. Artinya apa? Artinya tubuhnya tidak bisa mentoleransi perubahan posisi. Jadi terjadi gangguan aliran darah dan gangguan tekanan darah karena perubahan posisi ini. Sehingga orangnya biasanya sering ngerasa keliangan, pusing, ya, vertigo, dengan perubahan posisi yang juga tidak terlalu berat sebenarnya. Dan gejala ini, keluhan CFS ini, ya, chronic fatigue syndrome ini bisa bertahan 6 bulan atau lebih. Dalam sebuah review artikel dari jurnal Infectious Disease tahun 2021, disebutkan bahwa belum ada obat ataukah pharmaceutical drugs yang hingga saat ini terbukti efektif dalam menangani ataukah mengurangi gejala long COVID ini, yang telah terbukti pada penelitian kohort berskala besar. Karena semua fenomena bagaimana virus itu masuk, bagaimana reaksi tubuh terhadap virus ini, semuanya masih sedang dalam tahap penelitian. Termasuk bagaimana modalitas terapi yang terbaik yang bisa digunakan untuk mengatasi atau mengobati gejala long COVID ini, yang sedemikian beragamnya. Nah, yang terpenting saat ini apa? Bagaimana kolaborasi ataukah kerjasama yang erat antar berbagai disiplin ilmu kedokteran untuk bekerja sama secara terpadu memberikan suatu bentuk layanan yang bisa mengurangi ataukah membantu pasien penderita long COVID ini sehingga bisa mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Nah, disinilah saya sebagai seorang spesialis akupuntur medik mencoba menyampaikan bagaimana peran akupuntur medik itu sendiri dalam membantu mengurangi atau mengatasi gejala-gejala long COVID ini. Saat ini, akupuntur medik tidak hanya dikenal sebagai sebuah terapi alternatif, namun dunia medis barat telah mengakui akupuntur medik sebagai sebuah disiplin ilmu yang memang memiliki manfaat yang sangat penting bagi dunia kesehatan. Terbukti di berbagai universitas top dunia, di negara-negara maju seperti Harvard University, Johns Hopkins University, Columbia University, dan berbagai rumah sakit besar di berbagai negara telah menyediakan akupuntur dalam sistem pendidikan maupun layanan kesehatan mereka. Di Indonesia sendiri, sejak tahun 2012, akupuntur medik secara resmi telah diakui sebagai sebuah program pendidikan dokter spesialis pada program studi pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, apa sih akupuntur medik itu? Akupuntur medik adalah suatu cabang ilmu kedokteran fisik yang memanfaatkan pengetahuan dan teknik rangsang akupuntur yang telah teruji secara ilmiah berdasarkan kaidah evidence-based medicines yang berperan dan dapat bermanfaat pada upaya preventif atau pencegahan, kuratif ataukah pengobatan, rehabilitatif atau rehabilitasi, dan paliatif. Jadi apakah yang dimaksud dengan akupuntur medik? Akupuntur medik adalah cabang ilmu kedokteran fisik yang memanfaatkan pengetahuan dan teknik rangsang akupuntur yang telah teruji secara ilmiah dengan kaidah evidence-based medicines yang pada penerapan klinisnya dapat digunakan dalam upaya preventif ataukah pencegahan, kuratif ataukah pengobatan, rehabilitatif, dan juga paliatif. Lalu bagaimana akupuntur medik ini bisa berperan pada long COVID? Pada penelitian yang saya tampilkan di layar kita, ini dari Frontiers in Immunology yang terbit pada Februari 2021, jadi sangat baru ya jurnalnya. Nah, ini disebutkan bahwa perangsangan yang tepat pada jalur kolinergik yang dihasilkan dari stimulasi nervus vagus dapat memiliki peranan yang penting dalam mengurangi inflamasi yang diinduksi oleh interleukin 6 yang banyak terjadi pada badai sitokin dan pada berbagai reaksi inflamasi pada kasus COVID-19 ini. Nah, akupuntur apabila dilakukan dengan tepat, ditusukkan pada titik yang tepat, dapat menginduksi terbentuknya serotonin dalam jumlah yang cukup untuk membantu mengurangi peradangan yang terjadi. Nah, di samping itu, akupuntur ini sendiri juga memiliki efek anti-inflamasi yang multi-pathway. Artinya, dia dapat berperan dalam hal mengurangi inflamasi bukan hanya melalui jalur peningkatan serotoninergic ataukah kolinergic tadi, tapi juga bisa melalui jalur modulasi HPA aksis dan menghasilkan meningkatkan ACTH, kemudian bisa meningkatkan endorfin dan juga menyeimbangkan rasio TL/1 dan TL/2 sehingga sitokin pro-inflamasi dan anti-inflamasi berada dalam jumlah yang seimbang dalam tubuh manusia.
Nah, yang pertama ini adalah penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri pada waktu menyelesaikan program studi pendidikan dokter spesialis. Pada waktu itu bekerja sama dengan Departemen Pulmonologi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Pada waktu itu kami meneliti peranan akupuntur ini apabila dikombinasikan dengan obat-obatan dalam menangani pasien-pasien PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, yang banyak terjadi pada mantan perokok yang berat. Nah, di situ kita melihat terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada penderita-penderita yang diberikan terapi kombinasi antara obat-obatan dengan akupuntur, dibandingkan hanya diberikan obat-obatan saja. Kita menggunakan parameter BODI namanya, dan terjadi peningkatan di keempat parameter pada indeks BODI tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana akupuntur medik ini bisa berperan pada kondisi paru-paru yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah pada penderita PPOK. Nah, hal itu memberikan suatu bentuk harapan bagi kita untuk mengembangkan akupuntur ini pada kasus-kasus long COVID yang memiliki kerusakan organ yang cukup parah, terutama pada paru-parunya. Berikut ini saya tampilkan sebuah jurnal yang memuat systematic review dan meta-analisis dari peran akupuntur terhadap sesak nafas pada berbagai penyakit yang bersifat advance. Nah, perlu rekan-rekan pahami bahwa meta-analisis ini memiliki suatu nilai ilmiah yang tertinggi dibandingkan dengan jenis penelitian ilmiah yang lain. Karena meta-analisis ini telah dilakukan penelitian di berbagai center di berbagai negara dengan jumlah responden yang secara kumulatif sudah pasti sangat besar. Dalam penelitian ini juga telah dibuktikan bahwa akupuntur sangat berperan dalam mengurangi derajat keparahan pada penderita sesak nafas pada penyakit-penyakit yang advance. Next adalah sebuah systematic review dan meta-analisis kembali pada peran akupuntur untuk kasus chronic fatigue syndrome atau kelelahan kronis yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam dua meta-analisis ini juga kita bisa lihat bagaimana akupuntur ternyata memang memiliki peranan yang signifikan dalam mengurangi kelelahan pada penderita chronic fatigue syndrome. Berikutnya saya tampilkan sebuah systematic review dan meta-analisis kali ini mengenai akupuntur medik terhadap ansietas dan insomnia atau sulit tidur. Ternyata pada kedua penelitian ini kita dapatkan akupuntur medik juga dapat berperan secara positif pada kedua kasus ini, di mana insomnia dan gangguan cemas merupakan salah satu gejala pada long COVID yang sangat sering muncul, dikaitkan dengan CFS atau chronic fatigue syndrome maupun berdiri sendiri pasca penderita mengalami COVID. Saya menekankan sekali lagi bahwa long COVID ini memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu kedokteran untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan akupuntur medik dapat dilakukan secara paralel dengan berbagai pengobatan medis lainnya untuk berbagai keluhan-keluhan yang ada terkait dengan long COVID dan dapat sekali lagi bersamaan dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri jumpa kita kali ini, saya ingin sedikit memberikan tips dalam menghadapi chronic fatigue syndrome. Yang pertama, rekan-rekan harus melatih diri melakukan exercise secara bertahap, teratur, dan rutin. Rekan-rekan harus mendesain suatu bentuk program latihan yang rekan-rekan bisa catat perkembangannya setiap hari dan lakukan ini secara terus-menerus, secara kontinu sampai rekan-rekan mencapai target latihan yang diinginkan. Yang kedua, saya sangat menyarankan rekan-rekan melakukan yang disebut dengan meditasi syukur. Apa itu dan bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ataukah lihat di video saya berikutnya. Di sini saya mencoba mengajak rekan-rekan secara free dan kita lakukan secara online karena ini masih dalam situasi pandemi ya. Kita mencoba membimbing bagaimana caranya rekan-rekan bisa mengembangkan rasa syukur menjadi lebih dalam dan lebih baik yang kita bisa gunakan untuk mengatasi kecemasan, ketakutan kita sehingga kita bisa berjalan dengan lebih tenang, berjalan dengan lebih damai, lebih bahagia, dan ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari agama apapun, latar belakang spiritual apapun, dan ini bersifat universal. Yang ketiga tentunya sesuai dengan bidang saya, yang saya tawarkan adalah cobalah akupuntur medik untuk membantu memulihkan kondisi rekan-rekan lebih cepat. Dan yang keempat, saya memberikan beberapa titik akupuntur yang rekan-rekan bisa latih di rumah, rekan-rekan bisa tekan
atau lakukan acupressure pada titik-titik tersebut, karena titik-titik ini telah terbukti secara ilmiah dapat membantu mengurangi gejala-gejala yang ada pada chronic fatigue syndrome. Nah, kita simak titik-titiknya berikut ini. Rekan-rekan, titik akupuntur yang pertama yang ingin saya bagikan adalah titik ST36. Rekan-rekan bisa menemukan titik ini di bawah tulang tempurung lutut kaki kita. Ya, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa lihat pada video di sebelah saya. Untuk bisa tahu lebih jelas bagaimana cara mencari dan melakukan penekanan pada titik ini. Titik ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan stamina pada penderita chronic fatigue syndrome ini. Titik akupuntur yang kedua yang ingin saya bagikan adalah titik SP6. Nah, titik SP6 ini terletak di pergelangan kaki kita. Ya, ini posisinya, rekan-rekan bisa lihat bagaimana cara mencari, bagaimana melihat dan menemukannya, dan melakukan penekanan yang benar pada titik ini. Ini juga dilakukan sama ya, 1-2 menit penekanannya, kemudian lakukan 3-4 kali dalam sehari. Nah, ini gunanya untuk membantu mengurangi reaksi inflamasi yang kronis yang terjadi pada penderita chronic fatigue syndrome. Yang terakhir adalah titik HT7. Titik ini terletak di pergelangan tangan kita. Nah, rekan-rekan bisa lihat sekali lagi pada videonya bagaimana cara mencarinya. Nah, titik HT7 ini sangat membantu dalam menenangkan pikirannya dan mengurangi reaksi cemas yang sering terjadi pada penderita chronic fatigue syndrome. Baik rekan-rekan, itu 3 titik akupuntur yang saya share pada jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat dan ini sekaligus menjadi penghujung pertemuan kita. Sampai jumpa dan salam sehat.